Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan mata kuliah aljabar linier pada pertemuan pertama setelah UTS atau pertemuan ke-8. Pada hari ini kita akan membahas tentang vector space dan subspace, serta nanti secara sekilas solution space, yaitu pengantar untuk materi minggu depan. Sebelum saya mulai, ini adalah overview apa yang akan kita bahas pada tengah semester kedua. Jadi kita akan membahas tentang konsep dasar ruang vektor, termasuk definisi ruang vektor, kemudian subspace atau ruang vektor bagian. Kemudian pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang kombinasi linear, vektor bebas linear, kemudian vektor bergantung linear. Kemudian pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang basis dan dimensi ruang vektor, serta persamaan garis dan bidang setara vektor. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah ruang hasil kali dalam. Kemudian dilanjutkan dengan transformasi linear, dilanjutkan lagi dengan eigenvalue eigenvektor, serta sistem persamaan diferensial linear orde 1. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ruang vektor. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sebenarnya tidak banyak, cuman mungkin nanti membutuhkan latihan soal yang agak intensif. Saya sudah menyediakan file PDF dengan kualitas apa adanya tulisannya, karena tulisan tangan, karena untuk aljabar linear untuk saya lebih mudah untuk memberikan contoh pengerjaan soal dengan tulisan tangan. Oke. Overview untuk pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang ruang vektor itu sendiri, yaitu pengertiannya apa, kemudian aksioma-aksioma yang berlaku atau harus dipenuhi oleh ruang vektor, sebuah ruang vektor, kemudian contoh yang dinamakan ruang vektor itu seperti apa dan apa yang bukan merupakan ruang vektor. Kemudian setelah membahas ruang vektor, kita akan membahas tentang subspace atau ruang vektor bagian. Sama, kita akan membahas dulu pengertiannya, kemudian aksioma apa yang harus dipenuhi, serta contoh. Kemudian dari sana kita akan membahas tentang solution space. Apa itu vector space? Vector space adalah ketika kita mengambil contoh, misalkan V adalah sembarang himpunan tidak kosong yang terdiri atas objek-objek. Dalam hal ini vektor, kita membicarakan vektor, di mana terhadap objek-objek tersebut dapat dikenakan dua operasi standar, atau kita melakukan dua operasi standar terhadap vektor-vektor anggota dari himpunan V tersebut, di mana dua operasi standar tersebut adalah operasi penambahan dan operasi perkalian dengan skalar. Yang dinamakan penambahan, kalau kita menambahkan vektor, adalah U plus V, itu ya penambahan vektor biasa, scalar multiplication pada vektor kita sudah mempelajari di tengah semester pertama. Maka V itu disebut ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma. Untuk diingat sebenarnya tidak susah gitu, karena 10 aksioma itu berkaitan dengan dua operasi tadi. Jadi ada operasi penambahan dan operasi perkalian. Untuk aksioma 1-5 itu adalah aksioma untuk operasi penambahan. Aksioma 6-10 itu adalah aksioma untuk perkalian dengan skalar. Apa saja aksioma-aksioma tersebut? Berikut ini adalah aksiomanya. Aksioma 1-5 untuk pertambahan. Untuk yang pertama itu adalah jika U dan V adalah objek atau vektor dalam subspace V, maka U plus V itu juga adalah anggota vektor space V. Kita membicarakan vektor space V. Untuk kemudahan ilustrasi, saya akan menggambarkan atau mengibaratkan ini adalah kita membicarakan vektor space dua dimensi. Jadi dua dimensi ini adalah vektor space. Saya mempunyai titik U, ini adalah 10, 5. Kemudian V dalam dua dimensi ini adalah
2, 1. Maka aksioma yang pertama itu berkata bahwa jika U dan V adalah anggota dari dimensi 2 ini, jadi dimensi 2 ini adalah dari X-nya min tak hingga sampai Y-nya min tak hingga, maka hasilnya U plus V, di mana U plus V ini adalah 12, 6, ini juga anggota dari dimensi 2. Maka ini terpenuhi. Kemudian U plus V sama dengan V plus U. Urutannya dibolak-balik, 10 plus 10,5, 2,1, itu ditambahkan mana yang depan mana yang belakang, hasilnya tetap sama. Kalau itu memenuhi, maka aksiom kedua terpenuhi. Kemudian aksioma ketiga, kalau saya mempunyai satu lagi vektor W, ini adalah 3,7, maka urutan penambahannya tidak berpengaruh. U plus V plus W itu sama dengan ketika saya menambahkan U plus V dulu, baru ditambahkan dengan W. Itu aksioma yang ketiga. Kemudian aksioma yang keempat yang harus dipenuhi adalah di dalam vektor space tersebut terdapat objek O atau vektor 0 yang dinamakan zero vektor sedemikian rupa sehingga vektor 0 ditambah U itu adalah U plus 0 sama dengan U itu sendiri untuk semua U di dalam V. Maka kalau di sini berarti vektor 0 kita adalah 0, 0. Maka kalau saya tambahkan U ini U adalah 10,5 ditambah 0, 0 adalah 10,5. Maka 10,5 itu sama dengan U itu sendiri. Maka ini berlaku. Kemudian untuk masing-masing U di dalam V atau U anggota V, terdapat objek min U di dalam V yang disebut negasi dari U sedemikian rupa sehingga U ditambah negasi dari U itu sama dengan negasi U ditambah U sama dengan 0 gitu. Pada intinya mempunyai negasi. Oke, 5 aksioma tersebut untuk penambahan harus dipenuhi agar sebuah vektor agar sebuah himpunan itu bisa dinamakan vektor space. Tapi tidak cukup itu, ada aksioma untuk perkalian dengan skalar, yaitu aksioma 6 sampai 10, tapi isinya kurang lebih sama. Aksioma 6 berkata, atau aksioma 6 ini mengatakan bahwa jika K adalah sembarang skalar dan U adalah objek di dalam V, tadi kita adalah 10,5, maka K kali U juga harus merupakan anggota V. Maka kalau saya mempunyai skalar 3, maka K kali U itu adalah 30,15. Dan ini masih merupakan anggota V. Itu adalah aksioma yang ke-6. Kemudian aksioma yang ke-7, K dikalikan U plus V sama dengan KU plus KV. Tadi kita mempunyai V itu adalah 2,1. Maka kalau saya ingin mengalihkan K U plus V tadi adalah 12,6. Maka KU plus V jika K-nya adalah 3, ini sama dengan 36,18. Ini sama dengan ketika saya mengalihkan ke masing-masing vektor dulu. Jadi 30,15, 36,18 itu adalah 30,15 ditambah ini dikalikan 3. Vektor V ini dikalikan 3. Jadi ini adalah 6, 3. Maka ini adalah aksioma yang ke-7. Kemudian aksioma yang ke-8, kalau saya mempunyai dua skalar. Tadi skalar yang pertama K adalah 3, skalar yang kedua adalah 7. Maka sama saja saya mengalihkan urutannya. Jadi saya bisa menambahkan dulu skalar ini kemudian dikalikan, atau dikalikan dulu ke vektor kemudian ditambahkan. Maksudnya seperti ini, 3 ditambah 7 itu adalah 10. Maka kalau saya mengalihkan 10
dikalikan vektor U 10,5, hasilnya adalah 100,50. Ini sama dengan ketika saya mengalihkan K 3/10/5 ditambah 7/10/5, berarti sama saja saya mengalihkan menambahkan 30 15 ditambah 70, 7 dikalikan 5 ini 35. Ini adalah aksioma yang ke-8. Kemudian aksioma yang ini aksioma yang ke-9. Aksioma yang ke-8, maaf, bingung sendiri. Kemudian aksioma yang ke-9 ini adalah K dikalikan MU, masih sama gitu kan. Kalau perkalian antar skalar, ini saya bisa lakukan tadi K-nya 3, M-nya 7, berarti adalah 21 hasil perkaliannya, dikalikan 10/5 itu adalah 210 dan 105. 210 dan 105. Ini sama dengan ketika saya melakukan ini 3 dikalikan 7 dulu yang dikalikan. 7 dikalikan U ini adalah 70 dan 7 dikalikan 5 ini adalah 35. Jadi aksioma ini berlaku seperti ini. Kemudian aksioma yang ke-10 adalah 1, skalar 1 dikalikan U itu adalah U itu sendiri. Itu adalah 10 aksioma yang harus dipenuhi oleh sebuah vector space. Jadi intinya ketika kita membicarakan vector space itu adalah himpunan yang terdiri dari objek dengan dua operasi yang diaplikasikan pada objek-objek pada himpunan tersebut, dan terhadap dua operasi tadi harus memenuhi aksioma 1-10. Biasanya operasi yang digunakan itu adalah standar pertambahan dan skalar perkalian atau memultiplikasi skalar. Akan tetapi ada beberapa kasus juga, kita akan melihat di contoh soal nanti bahwa dua operasi ini bisa kita rubah. Jadi kita bisa menentukan operasi yang berlaku pada himpunan vector space tersebut. Contoh yang termasuk vector space adalah ruang dimensi n gitu. Jadi ruang dimensi n ini termasuk vector space. Nah, ini pembuktiannya ada pada teorema 4 di buku paket yang kita gunakan gitu. Soft copy-nya nanti akan saya upload. Di teorema 411 itu membuktikan bahwa ruang dimensi n itu adalah vector space, dan kasus khusus pada ruang dimensi n itu adalah 1 dimensi atau R, 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini adalah vector space. Kemudian himpunan dari semua matriks berukuran 2x2 adalah vector space. Pembuktiannya saya tulis di PDF yang saya share. Jadi ada pembuktian aksioma 1 sampai aksioma 5. Aksioma 6 sampai 10 Anda bisa coba. Kalau misalkan masih kesusahan, bisa menghubungi saya. Di sini ada beberapa rangkuman dari pembuktian ini. Yang pertama, untuk membuktikan sebenarnya kita bisa mengasumsikan U dan V ini adalah vektor dengan di sini kita membicarakan matriks 2x2, jadi U itu adalah U11, U12, kemudian U21, U22, dan V adalah V11, V12, V21, V22. Maka untuk membuktikannya kita harus membuktikan bahwa 10 aksioma tadi terpenuhi. Aksioma yang pertama adalah penjumlahan gitu. Jadi ini adalah aksioma yang pertama, penjumlahan ini memenuhi. Jadi U11, U12 ditambah V11 ini sama dengan U11 plus V11 dan seterusnya. Dan ini adalah anggota dari vector space
matriks 2 dimensi, matriks 2 kali 2. Jadi ketika U dan V itu adalah matriks 2 kali 2, maka hasilnya juga matriks 2 kali 2. Kemudian yang kedua, ini adalah teorema atau aksiom nomor 6. Jadi ketika U itu berada dalam vektor space V, matriks 2 kali 2, maka sebuah skalar K jika dikalikan terhadap U tersebut akan menghasilkan hasil yang merupakan matriks 2 kali 2. Maka teorema 6 terpenuhi. Kemudian ini adalah teorema kedua, jadi dibolak-balik urutannya sama saja. Kemudian 0 plus U ini adalah teorema keempat. Jadi terdapat matriks 0, 0, 0, 0 sedemikian rupa sehingga ketika ditambahkan terhadap matriks U, hasilnya adalah matriks U itu sendiri. Kemudian terdapat negasi dari matriks U, yaitu matriks min U yang nilainya adalah min U11, min U12, sehingga ketika ditambahkan terhadap U menghasilkan nilai 0. Ini adalah aksioma ke-5. Kemudian ini adalah aksioma ke-10, di mana 1 dikalikan U atau 1 dikalikan matriks itu merupakan matriks itu sendiri. Jadi yang sudah adalah 1, 2, 4, 5, 6, 10. Yang belum adalah 3, 7, 8, 9. Untuk pembuktian yang nomor 3, 7, 8, 9 silahkan Anda coba. Nanti kalau memang masih bingung bisa menghubungi saya via Teams. Oke, kemudian kita tadi sudah memberikan beberapa contoh yang merupakan vector space. Mungkin Anda akan bertanya, terus yang bukan vector space itu apa? Jadi yang bukan vector space di sini dicontohkan dengan satu contoh. Ada beberapa contoh lagi di PDF. Nanti akan saya coba jelaskan di sini juga. Yaitu adalah himpunan semua titik-titik atau bilangan real 2 dimensi. 2 dimensi itu kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Yang terdiri dari X itu adalah, atau berarti himpunan titik-titik dalam dimensi 2 atau XY yang X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Maka kalau kita lihat ini sebenarnya hanya memenuhi satu kuadran pada ruang 2 dimensi. Jadi dari 0 sampai tak hingga untuk X dan 0 sampai tak hingga untuk Y. Maka untuk aksioma penjumlahan seharusnya ini oke, gitu. Jadi untuk aksioma penjumlahan, aksioma 1, aksioma 2 oke. Tapi untuk aksioma yang kelima gitu, dimana untuk masing-masing U di dalam V, misalkan saya ambil titik 1, 1, terdapat negasi dari U, berarti seharusnya dia mempunyai min 1, 1 yang berada di dalam V. Di sini aksioma 5 tidak memenuhi. Aksioma 1 sampai 4 masih memenuhi, tapi aksioma 5 dia tidak memenuhi karena tidak terdapat negasi dari U. Kemudian untuk perkalian dengan skalar, sembarang skalar K juga tidak bisa memenuhi karena kalau kita mengambil K itu adalah min 1, maka berada di luar kuadran 1. Jadi ini himpunan titik-titik yang berada dalam X, Y, X lebih besar 0, Y lebih besar 0 ini bukan merupakan vector space. Jadi mungkin Anda nanti bisa membuktikan ke belakang aksiom-aksiom yang lain. Tapi yang jelas untuk aksioma 5 dan aksioma 6 ini tidak memenuhi. Contoh yang kedua yang bukan merupakan vector space, ini saya ambil dari catatan yang saya share, adalah ini. Jadi kita membuat definisi, misalkan V adalah semua titik pada dimensi 2, tapi dengan definisi operasi sebagai berikut. Jadi kalau saya menambahkan U plus V, itu definisinya adalah U1
plus V1, U2 plus V2. Ini standar. Tapi operasi perkalian dengan skalar didefinisikan seperti berikut. Jadi K dikalikan U, vektor U, sama dengan KU1, 0. Maka kalau kita cek, ini akan tidak memenuhi tidak memenuhi salah satu atau lebih aksiom yang kita sudah pelajari tadi, aksiom 1 sampai 10. Jadi V bukan merupakan ruang vektor karena walaupun memenuhi aksioma 1 sampai 5, untuk pertambahan memenuhi karena kita memakai operasi pertambahan yang standar. Tapi untuk aksiom perkalian tidak memenuhi pada aksioma ke-10, di mana pada aksioma ke-10 kita bisa lihat aksioma 10 itu berbunyi 1 dikalikan U itu harus sama dengan U itu sendiri. Tapi dengan definisi yang kita buat tadi, kita tahu bahwa 1 dikalikan U, di mana U itu adalah U1, U2, hasilnya adalah U1, 0. Dan ini bukan merupakan U. Maka aksioma 10 tidak memenuhi, maka definisi ini semua titik pada dimensi 2, himpunan semua titik pada dimensi 2 dengan definisi operasi perkalian seperti ini bukan merupakan vektor space. Berikutnya adalah sebuah pengetahuan di mana sebuah plane atau setiap plane yang melalui origin adalah ruang vektor. Jadi semua plane atau yang melalui origin itu adalah 0, 0, 0, itu adalah ruang vektor atau vektor space. Misalkan pada dimensi 3, V itu berarti adalah himpunan plane yang melalui titik 0, 0, 0 atau himpunan titik pada plane yang melalui 0, 0, 0. Maka untuk membuktikan bahwa ini plane tersebut merupakan vektor space, maka harus dilakukan pembuktian terhadap aksioma-aksioma tadi. Aksioma 2, 3, 7, 8, 9, 10 itu adalah yang tadi, yang urutan tidak bermasalah. Itu bisa dibuktikan dengan memakai pengetahuan bahwa tadi plane atau titik pada plane tadi berada pada dimensi 3, dan ketika berada pada dimensi 3 pasti akan memenuhi aksioma 2, 3, 7, 8, 9, 10 karena itu berlaku untuk sembarang titik pada dimensi 3. Aksioma yang tidak bisa kita turunkan begitu saja dari properti dimensi 3 adalah aksioma 1, 4, 5, dan 6. Nah, untuk membuktikan aksioma 1, 4, 5, dan 6, maka kita kembali pada persamaan linear gitu, persamaan garis lurus dan persamaan plane yang melewati origin 0, 0. Kalau pada dimensi 2 persamaan garis lurus itu kan AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu, atau ini AX plus BY sama dengan 0, enggak plus C. Kalau plus C berarti dia memotong di sebuah titik C atau main C gitu. Maka gitu AX plus BY sama dengan 0 ini kalau garis melalui 0, 0. Kalau plane maka persamaannya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan 0, dimana X, Y, Z ini adalah sembarang titik pada plane yang melalui origin tersebut. Maka kalau saya mempunyai dua titik, yang pertama adalah titik U, U1, U2, U3 dan V, V1, V2, V3, maka saya bisa menuliskan persamaan tadi dengan A U1 plus B U2 plus C U3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan pada titik yang pertama. Yang kedua ini adalah persamaan titik yang kedua untuk V. A V1 plus B V2 plus C V3 sama dengan 0. Kalau kita tambahkan maka kita mendapatkan hasil A U1 plus V1 plus B
U2 plus V2 plus C U3 plus V3 sama dengan 0. Maka ini sebenarnya merupakan persamaan plane melalui titik 0 juga, di mana komponennya adalah U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus C3. Maka kita bisa mengatakan bahwa U plus V ini juga merupakan, atau hasil dari U plus V itu juga berada pada plane V atau plane yang memotong origin. Maka aksioma 1 terpenuhi. Kemudian untuk aksioma kelima itu berarti terdapat negasi. Maka kalau kita menggunakan persamaan tadi untuk vektor U, maka AU1 plus BU2 plus CU3 itu juga merupakan satu titik pada subspace tersebut. Jadi merupakan memenuhi persamaan A min U1 plus B min U2 plus C min U3 sama dengan 0. Berarti dia berada dalam plane yang memotong origin tersebut. Dan jika kita tambahkan gitu, maka itu akan menghasilkan 0. Maka aksioma 5 terpenuhi. Kemudian untuk aksioma keempat terdapat vektor 0 yang isinya 0, 0, 0, sehingga ketika ditambahkan dengan U menghasilkan vektor U itu sendiri. Kita bisa menganalogikan tadi ada sebuah titik pada plane tadi, kemudian ada titik 0, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian kalau ditambahkan maka tetap akan memenuhi persamaan garis tersebut. Kemudian aksioma yang keenam yaitu perkalian dengan skalar harus berada dalam plane tersebut. Misalkan untuk U masih sama U1, U2, U3, maka persamaan plane tersebut adalah ini. A U1 plus B U2 plus C U3 sama dengan 0. Kalau kita kalikan persamaan ini dengan skalar, sembarang skalar, maka akan menghasilkan K A U1 plus B U2 plus C U3 sama dengan 0. Maka ini juga berada pada plane tersebut, karena ini adalah persamaan persamaan plane yang memotong pada origin. Jadi semua aksioma tadi terpenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tadi plane yang memotong origin itu adalah vektor space. Oke, selanjutnya ini adalah latihan yang saya ambil soalnya dari buku textbook exercise 51. Untuk nomor 1, pada intinya di exercise ini kebanyakan disuruh membuktikan apakah ini vector space atau bukan, dan kalau bukan maka aksiom mana yang tidak memenuhi. Soal yang pertama adalah sebuah triplet real number yaitu x, y, z, di mana operasi pertambahannya adalah operasi standar x, y, z plus x aksen, y aksen, z aksen sama dengan x plus x aksen, y plus y aksen, z plus z aksen. Operasi perkaliannya yang tidak standar yaitu k dikalikan x, y, z, maka yang akan dikalikan hanyalah komponen x. Maka kalau kita disuruh membuktikan untuk penjumlahan, karena ini adalah bilangan real, semua bilangan real tidak ada batasannya, kemudian operasi pertambahannya juga standar, maka aksiom 1-5 itu otomatis akan memenuhi. Aksiom 1 hasil penjumlahannya ada di vector space V juga. Kemudian aksioma 2 urutannya di depan di belakang itu tidak berpengaruh. Terdapat zero vektor atau terdapat 0, 0, 0. Kemudian terdapat negasi dari x, y, z. Itu semua memenuhi. Kemudian aksioma yang perkalian kita harus cek satu-satu. Yang pertama adalah k dikalikan x, y, z, itu harus hasilnya adalah kx, y, z. Dan ini kalau kita cek dia juga berada pada vector space V. Kemudian aksioma ketujuh bunyinya adalah KU plus KV sama dengan KU plus V.
Di sini U kita adalah X, Y, Z, V adalah X aksen, Y aksen, Z aksen. Maka KU plus KV itu adalah, jadi KX YZ ditambah KX aksen, Y aksen, Z aksen. Ini ditambahkan. Dan ini hasilnya sama saja ketika saya menambahkan dulu K X plus X aksen, Y plus Y aksen, plus Z plus Z aksen. Jadi ini hasilnya sama, maka memenuhi aksioma 7. Aksioma ke-8, kalau saya mempunyai dua skalar K dan M, saya bisa mengalihkan terhadap U. Jadi bunyinya kan kalau aksioma ke-8 itu adalah K plus M, jadi penambahan dua skalar kemudian dikalikan terhadap vektor, dikalikan U. Ini sama dengan K dikalikan U ditambah M dikalikan U. Ini Anda bisa melihat pembuktian di sini, hasilnya sama. Kemudian aksioma 9, ini adalah perkalian skalar, jadi KM dikalikan U sama saja dengan KM dikalikan U. Jadi Anda bisa membuktikan ini sudah kelihatan terpenuhi. Kemudian aksioma 10, 1 dikalikan U sama dengan 1 dikalikan XYZ sama dengan XYZ, ini sama dengan U, maka terpenuhi. Maka definisi ini adalah sebuah vector space. Kemudian untuk selanjutnya, untuk X, Y, Z soal kedua, jadi saya mempunyai X, Y, Z dengan operasi pertambahan sebagai berikut. Ini standar. Operasi perkaliannya adalah K, X, Y, Z sama dengan 0, 0, 0. Seperti biasa, X, Y, Z di sini adalah bilangan real, maka karena operasi pertambahannya standar dan tidak ada batasan pada nilai X, Y, Z, maka 1 sampai 5 aksioma terpenuhi. Aksioma 6 terpenuhi karena K, X, Y, Z 0, 0, 0 itu berada pada V. Aksioma 7, 8, 9 ini terpenuhi. Silahkan kalau Anda tidak paham kenapa terpenuhi bisa ditanyakan ke saya. Aksioma 10 ini tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena 1 dikalikan X, Y, Z sama dengan 0, 0, 0. Dan ini tidak sama dengan X, Y, Z atau tidak sama dengan U itu sendiri. Maka definisi ini, definisi X, Y, Z bilangan real dengan operasi ini bukan merupakan vector space. Ini adalah soal yang ketiga, di mana saya mempunyai XY real number pada dimensi 2, di mana sebentar, definisi pertambahannya biasa, definisi perkaliannya itu perkalian skalarnya beda, yaitu KXY itu adalah 2KY, 2KX dan 2KY. Seperti biasa, aksiom 1 sampai 5 memenuhi, aksioma 6 juga memenuhi, 7 memenuhi, 8 memenuhi, masih memenuhi. Aksioma 9 ini tidak memenuhi karena KMU itu sama dengan KM dikalikan U. Jadi kalau saya kalikan, ini M dikalikan U itu adalah 2MX 2MY, kemudian dikalikan K, maka akan jadi 4KMX 4KMY, maka tidak sama dengan KMU, karena kalau KMU ini hasilnya adalah 2KMX 2KMY. Kemudian aksiom yang terakhir, 1 dikalikan U sama dengan 1XY, itu hasilnya adalah 2X 2Y tidak sama dengan U. Maka definisi ini, XY real number dengan operasi pertambahan dan perkalian seperti itu bukan merupakan vector space. Oke. Ini untuk matriks yang nilainya A00B dan A11B, maka yang satu memenuhi, yang satu tidak memenuhi. Anda bisa baca sendiri.
Untuk latihan Anda, silahkan kerjakan nomor 5, 8, 12, 13. Oke, itu adalah untuk vector space. Ini tolong dikerjakan. Minggu depan kita bahas atau saya berikan solusinya. Kalau misalkan saya salah, silahkan diingatkan juga. Oke, saya akan melanjutkan materi ke materi yaitu subspace atau vektor ruang bagian. Oke, saya mulai penjelasannya dengan konsep dari subspace. Apa itu subspace? Sebelum ke sana kita akan membahas dulu tentang subset pada himpunan. Kalau saya mempunyai himpunan V, maka himpunan lain yang merupakan bagian dari himpunan tersebut bisa lebih kecil atau sama dengan V, itu namanya subset. Nah, kenapa kita membicarakan subset? Karena pengertian subset itu berkaitan dengan subset. Sebuah subset V dari vektor space V disebut subspace dari V. Jadi dia bisa jadi himpunan bagian, tapi belum tentu ini adalah subspace atau vektor ruang bagian dari V. Jika V itu sendiri adalah vektor space untuk operasi pertambahan dan skalar yang didefinisikan pada V. Jadi dia juga, V itu sendiri juga harus merupakan vektor space terhadap operasi penambahan dan skalar yang didefinisikan pada V. Mungkin secara pengertian masih agak membingungkan, tapi nanti saat latihan soal atau saat latihan Anda insya Allah akan lebih paham. Oke, secara umum jika W adalah set atau himpunan dari satu atau lebih vektor dalam vektor space V, jadi ini adalah W itu adalah bagian dari himpunan vektor space V maksud saya, maka V itu adalah subspace dari V jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Jadi seharusnya dia harus memenuhi 10 aksioma, tapi ternyata dari 10 aksioma tersebut, kalau sudah memenuhi 2 aksioma ini, maka aksioma yang lain akan terpenuhi. Jadi aksioma yang pertama yang harus dipenuhi adalah aksioma 1. Jadi kalau U dan V adalah anggota vektor V, maka U plus V juga harus merupakan anggota vektor V. Tidak boleh berada di luar himpunan V. Yang kedua adalah aksioma 6, yaitu perkalian dengan skalar. Jika K adalah sembarang skalar dan U adalah vektor anggota V, maka K kali U itu berada di dalam V atau merupakan anggota V. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan atau memberikan contoh tentang sebuah subspace. Bagaimana cara menentukan sebuah himpunan vektor bagian dari vektor space itu adalah subspace dari vektor tersebut atau bukan? Maka kita mengambil sebuah plane dalam ruang dimensi 3. Kita akan menentukan apakah plane tersebut merupakan subspace dari ruang dimensi 3 atau tidak. Maka di sini V kita adalah dimensi 3, R3, ruang dimensi 3. Kemudian W kita adalah sembarang titik pada ini. W ini adalah himpunan sembarang titik pada plane yang memotong origin ini. Maka untuk menentukan apakah ini merupakan subspace dari ruang dimensi 3 atau bukan, kita akan mengecek teorema pertama. Kita menggunakan ilustrasi vektor di sini. Kalau ada vektor U dan vektor V, maka hasil penjumlahannya gitu. Kita sudah belajar di tengah semester awal, penjumlahannya adalah ini. Dan ini juga berada pada plane tersebut, maka teorema 1 terpenuhi. Sama dengan teorema ke-6, kalau saya mempunyai U dan saya mempunyai skalar,
maka hasilnya adalah KU, di mana KU itu adalah bagian atau anggota dari plane tersebut. Plane-nya ini luas hingga sampai sini. Jadi nanti kalau Anda bilang kalau K-nya lebih besar bagaimana? Ya K-nya, kalau K-nya lebih besar, uang plane-nya itu lebih besar juga gitu kan. Karena ini hanya merupakan subset dari dimensi 3. Oke, maka kita bisa mengatakan bahwa W ini adalah subspace atau vektor ruang bagian, subspace dari ruang dimensi 3. Dengan cara yang sama, dengan analogi yang sama, kita bisa juga mengatakan bahwa nanti dengan pembuktian yang sama, bahwa garis yang melalui origin itu juga merupakan subspace dari ruang dimensi 3. Kenapa? Karena W itu closed under addition. Maksudnya closed under addition itu adalah kalau ditambahkan juga endingnya tetap berada pada garis tersebut atau plane tersebut. Kalau dalam kasus ini berarti garis. Dan W itu closed under scalar multiplication. Maksudnya K kali U adalah anggota dari W itu juga. Maka ini dapat disimpulkan bahwa garis yang melalui origin itu juga merupakan subspace dari ruang dimensi 3. Kemudian contoh yang bukan subspace apa? Contoh yang bukan merupakan subspace. Kemudian apakah yang bukan merupakan contoh dari subspace? Di sini saya memakai contoh yang sama tadi dari contoh yang di awal. Ketika kita mempunyai ruang dimensi 2 atau R2, ini adalah vektor space R2, vektor space-nya adalah R2, maka kuadran 1 atau fungsi xy sembarang titik xy di mana x lebih besar 0 dan y lebih besar 0, ini bukan merupakan subspace dari R2. Kenapa? Gitu. Karena untuk teorema 1 atau aksiom 1 ini memenuhi, yaitu U ditambah V itu akan berada pada kuadran 1 karena dua-duanya positif, pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Tapi untuk aksioma yang ke-6 atau syarat yang kedua, di mana K dikalikan U itu harus berada di dalam W, itu tidak terpenuhi. Karena kalau K sama dengan min 1, maka akan berada di kuadran 3. Oleh karena itu, ini kuadran 1 ini bukan merupakan subspace dari ruang dimensi 2. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan subspace, dapat disimpulkan bahwa vektor space, setiap non-zero vektor space itu paling sedikit mempunyai 2 subspace. Apa saja subspace tersebut? Yaitu V itu sendiri gitu, karena subsetnya itu bisa, kalau saya punya subspace V itu adalah subset dari V itu sendiri. Yang kedua adalah zero vector atau zero subspace, yaitu kalau dalam dimensi 3 ya 0, 0, 0 ini merupakan subspace. Jadi sembarang vektor space itu paling sedikit mempunyai 2 vektor subspace. Dari pengertian tersebut dan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita juga bisa mengetahui bahwa ruang dimensi 2 itu mempunyai 3 subspace minimal. Jadi ini adalah vektor 0, kemudian garis yang melalui 0, 0 tadi kita sudah buktikan, dan ruang dimensi atau ruang dimensi 2 itu sendiri atau R2. Kemudian kalau dimensi 3 kita mempunyai beberapa vektor subspace, yaitu vektor 0, garis melalui 0, 0, 0, plane melalui 0, 0, dan ruang dimensi 3 itu sendiri. Kemudian kalau kita membicarakan matriks Mn kali N, maka yang merupakan subspace dari matriks tersebut adalah matriks simetris berukuran N kali N, matriks upper triangular yang segitiga atas dan segitiga bawah, atau diagonal matriks N kali N. Itu merupakan subspace dari
vektor space matriks n kali n. Selanjutnya kita akan membahas tentang solution space. Apa itu solution space? Jika AX sama dengan 0 adalah homogeneous linear system gitu, atau sistem persamaan linear dengan jumlah persamaan adalah M untuk jumlah unknowns n, maka set dari solution vector yang mungkin untuk persamaan tersebut itu dinamakan solution space. Dan solution space itu berada pada R pangkat n atau pada dimensi n dimensi. Maksudnya seperti ini, kalau saya mempunyai persamaan X, Y, Z, ini adalah matriks yang solusinya, ini adalah sembarang matriks ini sama dengan 0, maka saya mempunyai 3 persamaan. X1, X ditambah X2Y ditambah X3 Z sama dengan 0. Itu persamaan yang pertama. Unknown-nya adalah N sejumlah 3, maka solusinya nanti merupakan subspace dari R ruang dimensi 3 atau R3. Ini contohnya di sini, dan solusi ini sudah saya cantumkan pada PDF. Jadi keempat persamaan ini mempunyai 3 unknown X, Y, Z semua. Maka solusi dari masing-masing ini merupakan subspace dari R pangkat 3. Tadi kita pelajari bahwa subspace dari ruang dimensi 3 itu bisa 0, bisa garis, bisa plane yang memotong origin, ini garis memotong origin, dan bisa juga adalah vektor R pangkat 3 itu sendiri. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini akan kembali pada pelajaran kita sebelum UTS. Oke, untuk persamaan yang pertama saya akan coba memberikan contoh. Saya menyelesaikan ini dengan persamaan ini dengan operasi baris elementer dan operasi kolom elementer, baris terutama. Anda bisa menyelesaikan dengan sembarang metode, tapi saya lebih nyaman dengan metode ini. Jadi konsepnya adalah kita ingin membuat matriks segitiga atas. Jadi kalau sudah ketemu matriks segitiga atas, maka saya sudah tahu Z-nya apa, kemudian Y-nya apa, dan X-nya apa. Oke, dengan OBE dan OGE, OB sebenarnya operasi baris elementer, matriks saya adalah 1 min 2 3, 2 min 4 6, 3 min 6 9. Untuk melakukan operasi baris elementer, biasanya yang harus dienolkan itu adalah 3 bagian ini. Bagaimana cara mengenolkannya? Yaitu dengan mengurangi atau menambahkan faktor dari baris yang pertama. Jadi kalau saya mempunyai 2 min 4 6, maka ini saya akan baris ini akan saya kalikan dengan min 2 kali baris pertama. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah min 2, min 4 ditambah 4, 6 ditambah 6 ditambah min 6. Hasilnya adalah 0 0 0. Sama dengan baris yang bawah, kebetulan hasilnya di sini ini 3 min 6 9, ini akan saya kalikan akan saya tambahkan dengan min 3 dikalikan baris pertama. Kebetulan hasilnya sama 0 0 0, maka persamaan kita sebenarnya hanya satu persamaan, yaitu X gitu, dikalikan X min 2Y plus 3Z sama dengan 0, dan ini adalah persamaan plane yang melalui origin. Kalau Z kita ambil dengan sebuah variabel T,
dan Y itu adalah variabelnya adalah S, maka X ini adalah 2S min 3P. Ini adalah solusi yang memenuhi ini persamaan ini. Jadi persamaan ini solusinya adalah semua titik pada plane yang memotong origin dengan persamaan ini. Jadi semua titik pada plane yang mempunyai persamaan ini akan memenuhi X, Y, Z untuk menghasilkan ini persamaan. Kemudian untuk soal nomor 2 sama konsepnya. Jadi saya memakai OBOK. Jadi saya akan mengenolkan pertama ini yang akan saya enolkan. Untuk mengenolkan min 3, maka saya menambahkan baris yang kedua dengan ditambah 3 kali baris pertama. Maka ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 1. Kemudian baris yang ketiga jadi 0, 0 semua. Maka yang akan kita dapatkan persamaannya adalah seperti ini. X min 2Y plus 3Z sama dengan 0 dan Y plus Z sama dengan 0. Kalau saya gantikan Y dengan min Z, ini Y sama dengan min Z, saya gantikan ke sini, maka saya mempunyai persamaan X plus 5Z sama dengan 0. Itu sebenarnya adalah, kalau ini X, ini Y, ini Z, itu adalah persamaan yang melalui garis lurus di X plus 5Z sama dengan 0. Garis melalui 0, sembarang garis melalui origin. Maka kalau saya mengambil Z sama dengan T, kemudian Y sama dengan dari hubungan ini Y, maka akan menjadi min T. X sama dengan min 5T. Kemudian untuk 3 kita bisa melihat di sini, kalau saya nolkan semua dengan OBOK, saya akan mendapatkan matriks seperti ini. Kalau saya kalikan dengan X, Y, Z, maka hasilnya adalah min 19 dikalikan Z sama dengan 0. Maka Z pasti 0. Kemudian Y plus Z sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian ini kalau dimasukkan X sama dengan 0, maka solusi yang memenuhi adalah 0, 0, 0. Dan kita ingat tadi 0, 0, 0 ini juga subspace dari ruang dimensi 3. Kemudian untuk persamaan nomor 4, melihat saja kita sudah tahu bahwa sembarang titik pada ruang dimensi 3 pasti akan memenuhi persamaan tersebut. Oke, selanjutnya untuk latihan Anda silakan dikerjakan soal pada textbook, yaitu untuk subspace itu Anda bisa mengerjakan soal nomor 1E, 2D, 2E, 5B. Kemudian untuk solution space itu nomor 6. Ini menentukan apakah solusinya berupa garis, titik, garis, plane, titik 0, 0, 0 atau subspace atau space vector space itu sendiri. Oke, silahkan Anda kerjakan dulu. Kalau memang ada kesulitan, silahkan nanti hubungi saya. Ditulis tangan saja, dikerjakan, nanti di scan, kemudian di compile di PDF. Minggu depan kita bahas beberapa. Nanti saya cek beberapa. Oke, ini soalnya saya sudah berikan di belakang juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada diskusi di kelas via Teams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.